Film si Pecil ini, Pelestari Cilik ini, sesuai dengan judulnya, mengisahkan tentang tiga orang sahabat ya, yang mereka sekolah di satu sekolahan yang sama, usia SD, yang kehidupannya mereka seperti anak-anak pada umumnya, sehari-hari mereka sekolah, kemudian pulang bermain, main bareng gitu, karena mereka satu geng gitu kan. Pada suatu hari mereka mendapat nilai yang kurang dalam pelajaran sejarah. Siapa yang nyangka bahwasanya dari situlah berawal petualangan mereka gitu. Jadi mereka seperti mengalami unexpected journey gitu kan. Artinya perjalanan yang tidak mereka sangka sebelumnya gitu, dari hal yang sesimpel itu gitu. Oke bro, ini ekspresi nyimak Bu Guru. Oke, lihat Bu Guru ya, lihat Bu Guru. Kerja-kerja produserial di film Si Pecil ini memanage kemudian mengkoordinasikan dari setiap departemen itu juga ya jadi cukup efektif, dan secara pelaksanaan di lapangan pun jadi cukup terukur ya, menjadi sebuah kemudahan, dan itu akhirnya menunjang kelancaran produksi film Si Pecil. Film Si Pecil ini menjadi sangat luar biasa juga bagi saya karena dikerjakan oleh teman-teman yang memang penuh dengan dedikasi ya. Mulai dari sutradara misalnya, seperti kenapa kita mempercayakan cerita ini didirect oleh Anggi Kurniawan, karena ya sama-sama kita sudah tahu kalau Anggi Kurniawan sudah cukup banyak jam terbang lah yang dia miliki, juga dia punya pengalaman yang sudah tidak kita ragukan dalam hal mendirect film-film, dan genre film anak seperti film Pecil ini itu menurut saya sudah sangat cocok untuk didirect oleh seorang Anggi Kurniawan, karena ini kita menggunakan talent anak-anak ya, anak-anak yang masih di bawah umur, yang mana mereka punya mood dan punya kebiasaan yang ya seperti anak-anak pada umumnya, sehingga ketika syuting itu terkadang kita dan semua kru itu harus bisa beradaptasi dengan anak-anak, membuat mereka tetap senang, membuat mood mereka itu tetap terjaga. Itu sebenarnya sangat sulit ya, dengan melihat situasi kemampuan sumber daya manusia di bidang keaktoran, apalagi anak-anak di Aceh itu sangat sulit. Tapi alhamdulillah Edo bersama dengan timnya mampu menemukan talenta-talenta anak yang ternyata punya bakat sangat luar biasa untuk bisa main dalam film. Dan yang spesial juga di produksi film Si Pecil ini, dalam proses pengkaryaan ini kita juga melibatkan Bang Moriza Taher. Dia seorang legend, maestro musik di Aceh. Beliau mau membumi bersama kita, teman-teman muda, untuk bisa menyumbangkan karyanya melalui scoring musik dan membuat original soundtrack bersama sutradara. Sehingga ya original soundtrack yang kita dengarkan dari Si Pecil itu hasil dari tangan dingin mereka. Sekali lagi ya, sekali lagi matanya lihat ke Ini Bu Guru ngomong ya. Perkenalkan, nama saya Fadila Turahmi, biasa dipanggil Dila. Dan di sini Dila berperan sebagai ibu guru. Nah, ibu guru di sini dia punya karakter yang menaungi, terus penuh kasih sayang dan juga peduli. Gitu. Itu mungkin rintangannya itu sekarang karena apa ya, belum pernah berada posisi sebagai guru, jadi Dila harus menyesuaikan juga sama anak-anak, sama teman-teman di sini, dan mencoba mendalami perannya itu lah Bang. Itu agak sedikit harus diasah lagi gitu. Yuk lihat bersama, Fatih lihat bersama juga ya. Cut. Itu di muka Ali itu ada bayangan tuh. Itu bayangan siapa tuh? Bayangan Usama atau bayangan benda lain? Itu di belakang ada ada bayangan juga tuh, ya kan? Rek,
Ini profil ke Ali aja deh. Cut. Yuk cus sekali lagi yuk. Halo, nama aku Syarifah Ainul Mardia. Di sini aku berperan sebagai petugas museum dengan nama Ibu Mutia. Nah, seperti biasa kalau karakter petugas museum itu kan lebih wibawa, terus bijaksana dan pastinya pintar dong. Sutradara asik banget, seru orangnya. Jadi kalau misalnya ada salah tuh nggak emosi ya. Jadi seru sih, dibikin nyaman gitu sama si sutradaranya. Kurang panjang ya, Y-nya ya. Ya tentunya film Si Pecil ini bagi saya pribadi sangat menarik dari ide awalnya gitu. Terus kemudian tantangannya tentunya karena yang main adalah anak-anak gitu kan, anak-anak yang ya mereka berbakat gitu. Karena kami pilih juga dalam waktu casting gitu, kami pilih mereka ya yang terbaik gitu, 3 anak yang terbaik dari yang beberapa anak yang sudah masuk ke list kami gitu. Akhirnya terpilihlah mereka. Dan ternyata betul mereka sangat berbakat gitu. Cuman hari-hari pertama mereka rehearsal ataupun reading, chemistry-nya kurang. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini. Pada akhirnya di hari keberapa, di hari ketiga, saya memutuskan untuk mengajak mereka jalan-jalan ke museum Aceh waktu itu. Jadi seharian saya ajak teman-teman kecil ini, petualang cilik ini, untuk lari-larian di museum Aceh gitu. Mereka bebas mau lihat apa segala macam, lihat koleksi apapun yang ada di dalam museum Aceh gitu. Yang penting poinnya adalah di sana mereka harus menyamakan chemistry gitu. Dan betul saja gitu, setelah mereka seharian bareng di museum Aceh, ya chemistry mereka sangat terbentuk gitu di situ gitu. Jadi challenge-nya itu untuk menyamakan chemistry mereka. Terus kemudian ya mereka baru pertama kali main film gitu kan, yaitu challenge yang selalu terjadi ya gitu, mau perannya anak kecil ataupun orang dewasa ketika mereka baru pertama kali untuk kerja syuting film gitu sebagai aktor gitu, pasti treatmentnya pasti akan memakan waktu yang lebih lah gitu untuk mentreatment mereka dan membiasakan mereka di depan kamera, apalagi anak-anak gitu. Dan serunya sih karena ya plus minus ya, karena serunya karena anak-anak ini walaupun ya bawel, mereka bandel di lapangan segala macam, tetapi mood mereka sangat mempengaruhi mood kru juga gitu. Jadi teman-teman kru juga sangat terhibur dengan tingkah mereka di lokasi syuting gitu. Jadi kadang mereka menanya-nanya sesuatu yang nggak penting gitu kan, terus kemudian di saat harus take mereka ternyata udah kalau nggak dijaga ini mereka di jalan-jalan tiba-tiba udah main sepeda, udah main kejar-kejaran. Itu sih yang merepotkan gitu. Cuman yang paling penting adalah mood mereka gitu. Namanya anak-anak gitu kan, kita nggak tahu moodnya swing seperti apa gitu kan pada saat mereka harus take gitu. Tapi alhamdulillahnya anak-anak ini sangat cepat beradaptasi dengan suasana syuting yang jujur sangat hektik waktu itu gitu. Jadi lokasi syuting yang banyak berpindah-pindah, kemudian adegan-adegannya ada action segala macam gitu, nggak hanya dialog gitu. Dan banyak perniknya di walaupun ini film pendek tapi banyak perniknya gitu, lokasinya banyak dan mereka cukup baik gitu,
sudah mulai muncul beberapa di hari-hari kedua, ketiga sudah mulai muncul mereka terlihat profesional gitu, walaupun anak-anak gitu, mereka mampu mengikuti ritme gitu. Yang penting dijaga moodnya aja sih, karena kita udah agak-agak khawatir ketika mood mereka agak down gitu. Kita harus ya kerjasama gitu untuk naikin mood mereka gitu. Apakah ya kita jajanin, apakah kita ajak ngobrol atau kita ajak main segala macam gitu. Jadi itu sih yang harus kita jaga. Tapi so far mood mereka baik, stabil gitu sampai selesai syuting, walaupun ada adegannya mungkin harus sampai malam segala macam, mood mereka masih baik gitu ya, karena itu tadi kembali lagi karena jiwa anak-anak mereka tuh masih sangat kental gitu. Jadi itu bisa menjadi ya nilai plus, bahkan poin unik lah dalam produksi film Si Pecil ini. Lebar ya. Jadi 182 1 balik. Pramuka. Ya terus stop. Hai, sekarang kita lagi syuting Si Pecil. Ini film talentnya anak-anak. Memang kalau kita syuting talentnya tuh anak-anak, itu PR tersendiri ya. Jadi ya harus banyak-banyak sabar ya. Nah ini anak-anak ini luar biasa nih aktifnya ini. Capek ya. Saya lihat tuh tingkahnya tuh. Saya lihat pegang stang sepedanya gimana tuh. Tuh lihat. Mereka yang keren kan? Nih belum siap kayak yang punya anak nih. Ngeladeni orang nih setengah mampus di sini. Apanya itu? Ayo syutingnya. Saya Moriza Tahir. Di film Si Pecil, petualangan Si Pecil ini, saya berperan sebagai kakek Gade. Kakek Gade ini dia kolektor barang antik. Ya, jadi di rumahnya itu dia banyak menyimpan benda-benda, terutama yang dari Kampung Pandi ini. Nggak bisa bayangin sebenarnya itu jadi kolektor barang antik itu seperti apa. Karena kan kalau kolektor barang antik itu hobi yang harus lama ya, harus bertahun-tahun. Kita nggak bisa misalnya koleksi barang antik dalam waktu setahun, nggak mungkin. Itu biasanya. Itu pun dia harus mencintai kali. Itu biasa orang kayak gitu yang suka sejarah kayak gitu. Di Si Pecil ini aku dipercayakan memerankan tokoh Bang Idris. Bang Idris ini adalah seorang menjalankan misi persekongkolan dalam memberi dukungan jalannya cerita petualangan 3 orang anak dalam Si Pecil ini. Tidak cukup hanya kuat dan berani, tapi kita juga harus peduli. Ayo kawan dari Sabang hingga Merauke, ayo lestarikan. Halo teman-teman, nama saya Untus Supakaji, saya menjadi Ali. Dan nama saya Aryan Ramadan, saya menjadi Isama. Dan nama saya Muhammad Aderevan sebagai Fatih. Di film Petualangan Si Pecil. Jangan lupa disaksikan ya teman-teman. Dadah. Ayo Kapten.
mewakili semua kru yang terlibat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama dukungan dari BPCB Provinsi Aceh yang sudah mempercayai Adok Production, mempercayai kami semua untuk bisa kembali terlibat dalam pekerjaan produksi film ini. Kemudian juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim produser pengarah. Ada Pak Agus, kemudian Mas Ari, ada Mas Bayu juga, dan tim-tim yang ada di Jakarta yang sudah mau mengarahkan dan mensupervisi mulai dari praproduksi, produksi, bahkan sampai pasca produksi pun selalu mereka menjadi tempat konsultasi yang cukup efektif buat kami dalam melancarkan dan menjalankan proses produksi film ini. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak kampung yang ada di Sibreh, kemudian pihak Min Teladan atau Min 7 yang sudah mau membantu, dan juga kepada seluruh perangkat kampung yang ada di Kampung Pande dan juga perangkat Kampung Baru, seluruh perangkat Kampung Nusa. Dan yang terakhir pastinya terima kasih banyak atas semua kerja keras teman-teman kru, mulai dari sutradara bahkan sampai driver, bahkan sampai teman-teman runner yang selalu standby setiap saat untuk menyukseskan produksi film ini. Pastinya tanpa semua kerja keras, sumbangsih karya dari teman-teman dari setiap departemen di film Si Pecil ini, pasti film Si Pecil tidak akan jadi seperti yang kita nonton saat ini. Dan buat teman-teman jangan lupa saksikan film Si Pecil, Si Pelestari Cilik hanya di Indonesiana TV. Di tanah serambi